Coba bayangin, di lepas pantai Indonesia itu ternyata terbentang potensi raksasa yang belum banyak kita sentuh. Sebuah kekuatan yang bisa loh mengubah masa depan pangan, energi, sampai iklim kita. Oke, mari kita selami bareng-bareng gimana Indonesia mulai membuka potensi samudra yang luar biasa ini. Perjalanan kita mulai dari sini, di Selat Larantuka. Tempat ini bukan sekedar pemandangan yang indah ya, ini tuh kayak cerminan kecil dari sebuah cerita besar bangsa kita. Panggung buat inovasi-inovasi keren yang bahkan kita bedah satu persatu. Oke, sebelum kita masuk ke detailnya, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Posisi Indonesia itu bukan cuma negara dengan banyak laut, tapi kita ini pemain maritim yang krusial banget di panggung dunia. Nah, menurut Global Maritime Outlook, cara pandang kita harus bergeser. Laut Indonesia itu bukan lagi cuma wilayah yang perlu dijaga, tapi arena buat kita ambil peran aktif. Dengan semua perubahan teknologi dan geopolitik global, kita butuh strategi baru yang lebih cerdas dan terintegrasi. Nah, dari strategi yang besar tadi, yuk kita turun ke garda terdepan inovasi yang pertama. Gimana caranya merevolusi salah satu industri paling tua di Nusantara, yaitu perikanan. Kita kenalan dulu sama Aruna. Misi mereka tuh sebenarnya simpel tapi dampaknya luar biasa, memotong rantai pasok yang panjang dan seringkali nggak efisien. Mereka ini kayak bikin jembatan digital yang nyambungin nelayan-nelayan kecil kita langsung ke pembeli di seluruh dunia. Terus ada juga e-fishery. Nah, mereka ini membawa revolusi buat para pembudidaya ikan. Coba bayangin, mereka punya alat pemberi pakan otomatis yang bisa diatur lewat handphone. Jelas ini bikin budidaya jadi jauh lebih efisien dan produktif buat para petambak. Kalau Jalatek, fokusnya lebih spesifik, yaitu ke udang. Mereka ini kasih data-data penting, mulai dari kualitas air sampai kapan waktu panen terbaik. Jadi, para petambak bisa bikin keputusan yang lebih cerdas dan pastinya lebih untung. Dan ini bukan lagi sekedar proyek rintisan kecil-kecilan loh, coba bayangkan skalanya. Lebih dari 15.000 nelayan udah bergabung hanya di jaringan Aruna aja. Ini tuh bukti nyata kalau gelombang perubahannya memang sedang terjadi. Oke, dari perikanan, sekarang kita geser ke frontier berikutnya. Sebuah peran tersembunyi yang dimiliki samudra kita dalam pertarungan melawan perubahan iklim. Konsepnya itu namanya karbon biru. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak hutan raksasa yang ada di bawah air. Ekosistem pesisir kita, kayak mangrove, itu ternyata sekutu yang kuat banget buat menyerap karbon langsung dari atmosfer. Nah, ini nih poin kuncinya. Kalau kita bandingkan dengan hutan di darat yang kita udah kenal, ekosistem pesisir ini juaranya. Kenapa? Karena tanahnya yang minim oksigen bikin karbon bisa tersimpan ribuan tahun. Jadi, ini solusi iklim yang super efektif dan tahan lama. Dan Indonesia nggak tinggal diam soal ini. Pemerintah kita menargetkan buat merestorasi 600.000 hektar hutan bakau sampai tahun 2024. Ini adalah komitmen yang nyata buat memanfaatkan kekuatan alam yang dahsyat ini. Dan yang terakhir, kita sampai di garda terdepan inovasi yang paling ambisius, yaitu memanfaatkan energi kinetik mentah langsung dari samudra itu sendiri. Pertanyaannya kedengeran kayak di film fiksi ilmiah ya kan? Tapi di Selat Larantuka ini bukan lagi mimpi. Ada proyek pembangkit listrik tenaga arus laut yang lagi dirancang buat ngubah arus pasang surut jadi listrik yang bersih dan terbarukan. Tentu aja, ide sebagus apapun, apalagi proyek energi skala besar, harus bisa jawab pertanyaan ini. Hitung-hitungan ekonominya masuk akal nggak sih? Dan jawabannya ternyata sangat menjanjikan. Kita sederhanakan ya, angka NPV-nya positif. Itu artinya proyek ini bakal untung. Modal awalnya diperkirakan balik dalam waktu sekitar 11 tahun. Dan rasio manfaat dibanding biayanya juga lebih dari 1. Jadi singkatnya, ya secara finansial ini sangat layak. Nah, disinilah semuanya jadi nyambung. Kekuatan alam yang begitu nyata di Selat Larantuka itu sekarang bisa diterjemahkan menjadi sebuah modal finansial yang konkret. Jadi potensi yang tadinya abstrak, kini jadi sebuah rencana investasi yang beneran. Oke, setelah kita lihat semua peluang yang luar biasa ini, sekarang kita kembali ke gambaran besarnya untuk menarik kesimpulan. Potensinya itu jelas banget, tapi tantangannya juga nyata. Jadi ini dia rintangannya. Modal awal yang super tinggi, regulasi yang kadang tumpang tindih antar lembaga, terus masih ada kesenjangan pengetahuan. Dan yang paling penting, butuh sinergi. Tanpa kerja bareng yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, potensi besar ini bisa-bisa cuma jadi angan-angan. Jadi inilah kesimpulan akhirnya.
Kunci untuk masa depan Indonesia itu ada di laut. Teknologinya ada, ide-idenya juga ada. Tantangannya sekarang adalah soal navigasi. Gimana caranya kita bisa bergerak lincah melewati semua kerumitan ini demi meraih masa depan biru yang gemilang.